teman-teman aku pada keren ya. Di link itu kayak, kenapa kamu tiba-tiba sudah punya startup gitu, kayak girl, kayak semua orang adalah founder dan cuman gue yang bukan. Iya Riva, kayak berat banget hidup ini ngeliat teman-teman. Kayak bentar, kamu kan belum lulus sama seperti saya. Kenapa kamu tiba-tiba sudah punya startup kamu sendiri? Terus tau gak sih yang obrolannya itu yang sendiri penuh dengan bahasa-bahasa tech, segala macam edutech, fintech, apa sih? butek. Itu aku. Assalamualaikum teman-teman nih. Hai, hari ini tukeran aku jadi host gak deh? Karena untuk cerita ini aku yang paling jauh tertinggal ya. No, Itu maksud kamu. girl, no. Enggak lah. No. Enggak, kan aku belum cerita, belum tahu cerita tahu. merasa tertinggal yang kayak gimana. Iya, jadi kita Iya, hari udah ini buka. bakal ngobrolin soal Merasa tertinggal. merasa tertinggal. Salah satu ide dari dari followers kamu kan? Followers kamu kan tipikal yang gitu nggak sih? Iya. Aku lupa lagi, aku ingat dulu. Enggak, maksudnya kan itu tuh chat beberapa hari yang lalu ya. Iya, Sorry. Followers kamu tipikal yang gitu karena kamunya juga sebagai sandwich gen. Tipikal gitu Konten gimana kamu, ya? Konten kamu kan seperti itu. Iya. Jadi kamu menarik teman-teman yang mirip lah gitu ya, yang Pengalaman merasa relate, hidupnya. pengalaman hidupnya relate seperti kamu yang sandwich, yang harus menunda banyak mimpi, kesempatan. Karena hal itu gitu kan, jadi followers kamu banyak yang seperti itu ya, yang merasa relate akan hal itu. Oke, jadi kita hari ini bakal ngobrol soal merasa tertinggal dalam konteks apapun. Banyak hal. Banyak aspek. Aku cerita dulu dari si Iya. kamu. Gak. Enggak, aku pengen baca yang dari LinkedIn itu. Astagfirullah. Oke. Hai Riva, apa kabar? Kenapa sih harus mulai dari awal? Nggak harus tahu. Kayak udah buka. It's gonna be part of the podcast. Iya. Sabar ya Nandi. Kemarin beberapa hari yang lalu Riva mengirimkan sebuah jokes yang ngakak banget, bikin perut aku berbuih. Berbuih banget. Which is, aduh ini sangat-sangat dari Volkatif nih, aduh Iya. Volkatif. Kalau lo ngerasa scroll sosmed bisa merusak mental health, coba scroll LinkedIn 10 menit aja deh. Berasa kayak pemuda paling gagal di bumi. Yes, best. Tapi itu iya banget. Kalau kamu emang gitu? Iya, aku tuh waktu itu aku lihat meme ini tuh waktu lagi di, is it a meme? Iya, kind of. Waktu aku lagi magang, kalau nggak salah ya, masih masa-masa magang, belum lulus, dan waktu itu kan emang lagi banyak scrolling in kan, yang namanya anak magang mau lulus. Tahun berapa? 2000? Enggak, bukan meme-nya. Kamunya? Oh, akunya 2018 berarti, around 2017-2018 lah. Itu aja gue. Tapi jokes sejenis ini ya? jokes sejenis itu udah ada. Terus tapi emang aku merasa kayak gitu, kayak kok teman-teman aku pada keren ya. Di link itu kayak, kenapa kamu tiba-tiba sudah punya startup gitu, kayak girl, kayak semua orang adalah founder dan cuman gue yang bukan. Iya Riva, kayak berat banget hidup ini ngeliat teman-teman. Kayak bentar, kamu kan belum lulus sama seperti saya. Kenapa kamu tiba-tiba sudah punya startup kamu sendiri? Terus tau gak sih yang obrolannya itu yang sendiri penuh dengan bahasa-bahasa tech, segala macam edutech, fintech, apa sih? butek. Itu aku I'm sorry girl. Allahu Akbar. Ya kayak gitulah. So you felt that? Yes, definitely in my heart. Terus kayak mereka tuh yang udah bikin artikel-artikel keren dengan bahasa yang sulit dimengerti manusia. Ngerti gak sih? Kayak udah konferensi ke luar negeri kemana lah, udah ngobrol sama founder apa. Terus mereka menuliskan dengan penuh hikmah di dalam LinkedIn-nya. Kayak paham gak sih? Kayak terus cerita kecil kayak hari ini aku keserempet beca dan
aku mendapatkan insights dari situ, ngerti gak sih artikel-artikel kayak gitu. Iya, Kayak, penuh hikmah gitu, padahal hal-hal yang sangat sederhana dan simple. Terus disambungkan dengan teori dari siapa, misalnya Dale Carnegie or something, riset entah dari mana. riset entah dari mana, berdasarkan data apa, kayak ini orang-orang kapan mikirnya sih, kayak aku pikir apakah mereka tidak main TikTok seperti aku gitu. Apa yang gue tahu, yang gue inget garam dan madu, gak inget gue teori-teori begitu-begitu. Sorry. Tapi ngerti kan maksudnya gimana, kayak wow. Astagfirullah. Garam dan madu nyampe ke podcast temani. Astagfirullah, I'm sick of that song. Enough is Like enough. everyone. Enough is enough. Ya, terus. Okay, so you felt that even you. Loh, Iya, lah iyalah. Iyalah. Ya karena aku bilang tadi ya. Iya. Dengan pengalaman kamu, pasti kamu punya perasaan seperti itu. Aku Tehnap gimana? Enggak, maksudnya kan 2017 tuh lagi masa-masa itu enggak sih Tehnap? Aku itu, believe it or not, aku itu sejujurnya tidak hampir saat ini ya. Saat ini Gua tuh mau hampir ngaca dulu merasa saat ini tuh aku merasa, yang aku ingat adalah aku tidak pernah benar-benar merasa tertinggal gitu loh. Saat ini. Enggak, tidak pernah benar-benar merasa tertinggal. Oh, Masya Allah. Pasca Iya. kampus ya. Iya. Pasca kampus tuh kan begitu luar biasa ya. Ujian pemikiran seperti itu, perasaan insecurity seperti itu tuh luar biasa banget. Aku enggak. Wow. Somehow aku Because you're enggak. cool. Because I'm cool. You're Come on. Nabila. Girl. Aku gak ngerasa kayak gitu. Kenapa? Rasanya jawabannya adalah karena di kampusnya, karena aku bener-bener masa depres itu kan di kampus. Oh. Ketika depres itu luar biasa, biasa di kampus lah, sangat-sangat depres di kampus. Jadi kayak udah Jatah capek, depresnya udah habis ya? Jatah depresnya udah habis di kampus. Ketika setelah lulus, aku ngerasa, oh it's just life like that. It's not a competition. Cool girl. Aku nggak sedang berlomba dengan siapapun selain diriku sendiri. Masya Allah. Gitu. Bahkan Emang dengan Tehnap tawakalnya udah luar biasa Masya ya. Allah. Ya, Konaan banget kan? Azim. Benar Rabbika. Jadi aku ngerasa kayak gitu, Pak. Iya. Karena kalau teman-teman tahu, aku beberapa kali udah nyinggung. Skripsi aku tuh sesulit itu. Bukan skripsi aku sesulit itu. Aku sesulit itu menyelesaikan skripsi. Sangat-sangat sulit. Background ceritanya banyak kenapa sulitnya. Salah satunya ternyata ada pada perasaan yang belum selesai terkait aku merasa guilty luar biasa terhadap almarhum bapakku gitu. Ada juga yang aku merasa terdisconnected dengan teman-teman, circle, kemudian teman-teman main. Itu ada masa-masa itu yang pada akhirnya membuat aku berhasil menyelesaikan skripsi adalah I embrace all the feelings gitu saat itu kan. Satu hal yang paling sulit untuk diterima, aku merasa saat itu satu hal yang paling sulit diterima oleh manusia adalah mengakui kekurangannya. Aku akui bahwa Nabila, I told this story many times. Aku bilang sama diriku sendiri, Nabila, it's okay. Teman-teman sudah selesai skripsi, sudah lulus, sudah punya kehidupan pasca kampus, it's okay. Ini gak buat lo bego, gak ngebuat lo bodoh, gak ngebuat lo kurang. It's okay. It's okay. Kalau teman-teman yang lain bisa menyelesaikan skripsinya dengan membaca sebuah teori dan metodologi dengan sekali baca langsung paham, kamu harus melakukannya 10 kali. Just do it. It's okay. Tapi aku juga kayak gitu. Aku untuk memahami metodologi dan teori skripsi aku butuh 7 kali baca. And that's okay. Per jurnal. Yes. Kamu nggak bodoh kan? Yes. Enggak, aku nggak bodoh. Enggak, kita pinter, kita We are keren. smart, we are cool, and we're pretty. We're Come pretty, on. we're slaying. Yeah. Maaf ya guys. Pada masa itu kata-kata it's okay itu magical banget saat itu. It's okay, you're enough. It's okay. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang terjadi nanti terkait skripsi kamu, terkait proses kelulusannya kamu, itulah takdir terbaik yang Allah ciptakan untuk kamu.
untuk membentuk diri kamu hingga hari ini. Dan alhamdulillah itu benar-benar di-press banget. Aku skripsi, kalau teman-teman tahu, aku gak usah detail lah karena begitu banyak hati juga yang harus dijaga. Jadi pasca sudah merasa di-press banget di kampus, kenapa teman-teman gue ninggalin gue gitu-gitu, udah pada lulus segala macam, kenapa rasanya sulit banget untuk bisa menyelesaikan skripsi bareng-bareng. Oh ternyata emang lo harus sendiri, dan sendiri benar-benar selesai kok gitu ya, gitulah. Dan pasca kuliah tuh makanya aku bilang aku hampir nggak pernah ngerasa tertinggal melihat teman-teman itu punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan dengan jabatan-jabatan luar biasa. Makanya jokes yang tadi itu, kamu merasa gagal, merasa tertinggal, aku enggak, aku merasa aku bodoh lagi dan lagi, aku merasa bodoh ngelihat ini jabatan apa sih ini tuh apa artinya gitu. Ngebuka scrolling LinkedIn tuh itu yang aku rasakan. Tapi ngerasa bodoh juga ya sih. Ngerasa bodoh. Karena gue nggak ngerti ini tuh apa, jabatan apa. Istilah-istilahnya luar biasa, tidak paham aku. Kayak apa yang kemarin lo bilang teh? Manajemen building therapist. Manajemen building therapist? What is that? Apa yang di terapi? I don't know. I have no idea. Jadi aku jujur udah qanaah banget. Masya Allah, oke. Jadi alhamdulillah. Tapi lu qanaah karena ujian, maksudnya karena lu udah lulus ujian dan lu berhasil melewatinya dengan flying colors gitu loh teh. Kalau aku lihatnya. Belum tentu. Belum tentu udah lulus ujiannya. Mungkin udah. Tapi aku melihatnya seperti itu ya, sebagai orang lain. Alhamdulillah. Makanya yang aku bilang, kalau ketika melihat teman-temanku nikah, adik-adikku nikah, aku gampang untuk berbahagia buat mereka. Bukan berarti teman-teman yang lain gak berbahagia ya, tapi biasanya ada perasaan-perasaan, ya Allah aku kapan gitu kan. Ketika datang ke pernikahan mereka, aku hampir gak pernah punya perasaan itu. Yang aku ingat ya, semoga benar. Yang aku hampir tidak pernah merasakan itu. Yang aku rasakan adalah ketika berbulan-bulan setelah berjalan nih pernikahannya mereka, mereka udah happy dengan suami dan istrinya gitu. Aku rasa teman-teman, pernikahan merenggut teman-teman aku dariku gitu. Itu yang aku rasakan. Jadi nggak merasa tertinggal. Aku nggak, kalau tertinggal itu kan berarti harus ada perasaan ingin mengejar kan. Iya. Nah aku enggak, aku nggak punya perasaan. Lo pengennya temen lo dibalikin ya? Iya. In what way? I don't know. Tapi emang nikah, emang pada akhirnya udah hidup masing-masing kan. Kalau udah nikah tuh main dia sama pasangannya, makan sama pasangannya, jalan sama pasangannya. Ya aku main sama kucing, sama rumput yang bergoyang, sama brownies. Sama brownies. gue. Nah itu, jadi aku alhamdulillah tidak terlalu kerepotan untuk bab itu. Alhamdulillah. Udah paham lah bahwa setiap orang itu punya path-nya masing-masing, punya waktunya masing-masing gitu. Aku udah selesai untuk hal itu, insya Allah ya. Ya Allah semoga istiqomah. Yang buat beta itu kadang emang orang-orang sekitar kan, Bu Haji, orang-orang sekitar yang kapan. When I feel good about myself, tiba-tiba dibilang kayak gitu, shut up. Tapi aku tahu intensinya, it come from something good, it come from love. Yeah. Itu pertanyaan kapan nikah, aku yakin hingga hari ini itu datang dari cinta. Semoga pasti. Ya aku seperti itu. Kalau aku merasa tertinggal itu, aku tidak pernah merasa tertinggal karena pekerjaan, alhamdulillah. Karena karena alhamdulillah aku ya kalau pekerjaan alhamdulillah sejauh ini cukup terbilang lancar gitu. Nah tapi aku merasa tertinggal itu justru karena di pernikahan, bukan karena iri yang dia sudah punya suami romantic partner, aku enggak gitu loh. Bukan karena aku pengen dipuja-puja oleh seseorang, enggak, bukan karena itu, tapi karena gini, aku tuh pernah mengalami perjalanan, asalnya kan aku enggak mau nikah tuh dulu. Sempat ada fasenya aku enggak mau nikah. Yes. Karena gagal itu? Enggak, jauh sebelumnya. Enggak, jadi peta aku tuh kayak gini. Aku dulu sempat enggak mau nikah karena aku merasa pernikahan adalah layer konstruktif sosial gitu-gitu ya? Gue gak se-feminis itu ya. I'm not a feminist. Itu pemikiran feminis Pak? Iya. Oh oke. Nah aku merasa pernikahan adalah layer masalah yang diada-adain oleh kita sendiri. Dan ya aku bilang kayak, hidup gue tuh udah capek ngurusin bayar ini bayar itu. Terus kayak maksudnya konflik keluarga yang sekarang juga aku sudah merasa
capek gitu menghadapinya. Kenapa gue harus menambah dengan konflik keluarga baru, orang baru, masalah finansial baru, dan itu diada-adain gitu. Karena kan kita memilih ya mau nikah atau tidak. Nah tapi dari situ aku tertampar karena ngobrol sama Teko On. Aku tuh pernah ngobrol, intinya waktu itu obrolannya isinya sama Teko On adalah aku sampai bilang gini, kalau aku bisa memilih mau menikah atau tidak, aku akan memilih tidak. Kalau bisa Konit ngomong gitu. Aku yang bilang kayak gitu. Nah terus Teko On bilang gini, tapi nggak ada pilihan enggak, Rif. Dan gue nggak bisa ngebantah. Kayak maksudnya aku tidak punya medical condition mentally or physically yang bikin aku punya uzur untuk tidak melaksanakan sunnah tersebut. Dan aku nggak bisa membantah bahwa ya memang pernikahan itu sunnah gitu, yang dianjurkan Rasulullah, banyak fadilahnya. Nah terus kayak dari situ karena wah nggak bisa nih, gue kayak melawan Allah tuh, kayak mau ngomong apa gue gitu. Akhirnya dari situ aku memaksa diri aku untuk belajar. Ayo Rif, belajar tentang pernikahan. Aku mulailah baca buku-buku fikih pernikahan, banyak lah. Aku belajar, ikut kelas-kelas, aku memperbaiki kondisi keuangan aku belajar tentang ke financial class segala macam, aku belajar tentang ilmu keluarga, tentang konflik-konflik keluarga, pokoknya ikut segala macam lah. Sampai gongnya adalah aku ikut kelasnya si Kang Tolha itu yang pre-marriage, campfire, iya campfire talks. Dan di situ tuh aku bener-bener yang nangisnya karena Kang Tolha bilang persiapan pernikahan itu dimulai dari memperbaiki hubungan dengan orang tua dari situ. Dan aku kayak oh my god, I was slapped. Kamu sebagai sandwich. Iya, dan waktu itu hubungan aku sama orang tuaku nggak jelek juga sih. Aku deket sama mama dan adik aku, tapi aku saat itu renggang. Aku merasanya sama ayahku. Jadi kayak aku kalau ngomong sama ayahku tuh dulu ngegas, nggak bisa ngomong pelan-pelan, nggak bisa yang kayak gitulah. Nah akhirnya dari situ kayak, dan aku tidak pernah membahas berdiskusi tentang pernikahan sama orang tuaku. Dan di situ kayak oh ternyata PR aku di sini, PR aku banyak, dan aku menempuh jalan itu akhirnya kayak ya kalau mau nikah ya nggak bisa, kamu harus mengondisikan orang tua kamu dulu. Itu kejadiannya aku lupa 2021 apa 2022 gitu. Akhirnya aku kayak ice breaking lah kepada orang tuaku. Aku belajar untuk tone down ketika ngomong. Aku belajar apa ya meskipun kalau sampai yang so sweet gimana nggak bisa ya, tapi aku belajar untuk ketika ayahku ulang tahun, aku kayak beliin sesuatu, aku ngasih hadiah ulang tahun buat papa, sebelumnya nggak pernah. Terus ya aku berusaha itulah sampai akhirnya di Syawal apa sebelum Ramadan ya, di tahun 2021 atau 2022 itu aku ngajak ya mereka ngajak mereka makan dan aku membuka diskusi seputar pernikahan. Kayak aku mulai nanya mama sama papa ridonya aku nikah kapan gitu. Karena waktu itu aku udah lewat 25 kalau gak salah, dan aku belum menikah, dan aku tidak pernah membawa ikhwan manapun gitu kan ke rumah, kayak tidak ada calonnya ini anak, tidak ada bau-baunya punya calon gitu. Terus nenek aku juga sudah mulai bertanya-tanya, karena aku pernah overheard nenek aku ngobrol sama tetangga kan, ya ditanya Rifa udah punya calon belum? Terus gak tahu, udah gak pernah bawa siapa-siapa ke rumah. Nenek aku tuh bisik-bisik tapi kedengeran gitu kan. Gitu. Terus ya itu, dari situ aku membuka obrolan sama keluarga aku. I mean it's such a big effort buat aku saat itu. Dan aku minta ridho ke mereka sampai aku benar-benar menyamakan persepsi gitu sama kedua orang tua aku. Dari hal-hal yang besar kayak mama papa pengen aku nikah kapan, kriteria calon suami yang mama papa inginkan untuk aku seperti apa. Adikku juga aku tanya di situ sampai detail itu, sampai ke aku bahas teknis seperti resepsinya pengen kayak gimana, ekspektasinya semewah apa, pengennya kayak gimana. Aku bilang aku kemampuan finansialnya segini gitu sama orang tua aku kayak gitu. Dan maksudnya itu perjalanan yang panjang sekali dan bertahun-tahun gitu untuk bisa sampai kayak gitu. Terus aku ngerasa aku udah improve di banyak hal nih. Dan maksudnya dari aku yang bocah banget nggak mau nikah itu sampai akhirnya ke bisa aku melaksanakan step by step itu gitu. Nah aku ngerasa sombong jadinya gara-gara itu, kayak gue siap nih ya Allah gitu. Terus aku akhirnya aku lupa udah nitip CV atau belum ya waktu itu. Udah nitip CV atau belum. Tapi pada intinya di tahun itu setelah aku melakukan semua effort itu, justru adik-adik tingkat aku pada nikah duluan. Yes. Dan adik-adik tingkat ini tuh yang angkatan 2017, 2018, 19, kayak girl, you're still a child.
Enggak, maaf, enggak, kalian udah dewasa, aku yang udah tua. Kayak gitu. Terus aku ngerasa tertinggalnya adalah karena justru aku waktu itu mempertanyakannya tuh sama Allah, kayak ya Allah, aku tuh udah effort tau, dan ini sebuah kesombongan, jangan ditiru. Waktu itu aku ngerasa ya Allah, aku tuh lebih dewasa dari mereka. Maksudnya aku merasa aku lebih dewasa dari mereka. Maksudnya sikapku tidak se-childish itu ketika menghadapi masalah. Aku tidak merengek ketika menghadapi masalah. Aku berusaha menghadapi orang tuaku. Aku menyiapkan keluargaku untuk siap menerima anggota baru gitu. I've been through a lot. Tapi kenapa Allah nggak percaya sama aku gitu? Aku ngerasa nggak dipercaya sama Allah. Dan ketika di masa kamu udah merasa paling siap ya, when you feel like I'm ready. Okay. Kayak gitu. Terus ya disitulah, dan di tahun yang sama, di akhir tahun kan gue ditolak tuh. Di tahun yang sama gue ditolak. Dan ketika aku tuh ditolak hari Senin apa hari Selasa, hari Sabtu atau Ahadnya si adik tingkat aku ini menikah. Dan aku nggak datang ke nikahannya dia karena aku nggak sanggup liatnya, kayak gitulah. Gak sanggup. I mean I spent that day crying all day. Ih gak banget, gue geli kalau ingetnya sekarang, kayak gue ngapain ya nangis-nangis dulu ya. Iya sekarang kayak lo nganggap gitu, tapi aku tahu itu menyakitkan. Iya, dan ya itu tadi sulit. Itu salah satu faktornya adalah kesombongan aku sendiri, yang aku ngerasa aku lebih layak, aku lebih mature, aku nge-solve lebih banyak masalah gitu. Sombong banget ya. Padahal kan gue juga nggak tahu apa yang dia hadapi di balik itu semua kan, di balik proses pernikahannya kan, kayak gitu. Terus hal yang lain yang bikin aku merasa tertinggal lagi adalah ya karena faktor kegagalan ta'aruf itu. Maksudnya ketika gagal ta'aruf yang aku rasakan itu bukan kesel dan I want to get him back gitu, bukan kesel yang kayak gitu, tapi kesel karena kesel lebih ke aku ingin mengalahkan dia dalam segala aspek kehidupan ini, ngerti gak sih? Karena aku merasa tidak berharga gara-gara itu. Aku sampai pernah bilang gini, iya sama Butia, apa kayak Butia is your boss, your leader. Maksudnya kan dulu aku Butia tau lah proses segala-galanya tentang aku. Terus aku bilang kayak, nih orang hidupnya masih baik-baik aja lagi. Terus Butia ngetawain aku, dia bilang gini, terus kamu berharap hidupnya hancur gitu? Ya enggak, aku berharap, maksudnya dengan kondisi kayak gitu aku berharap dia merasakan beratnya tanggungan seperti yang aku rasakan gitu. Gitulah. Kamu ingin dia tahu bahwa POV kamu saat itu tuh menyakitkan gitu ya, banyak sulitnya gitu. Enggak ya, tapi aku berharap dia merasakan beban tanggung jawab seperti yang aku rasakan gitu. Tapi aku sekarang bersyukur, maksudnya I need that heartbreak. Kalau enggak gitu aku enggak akan bertumbuh seperti hari ini, alhamdulillah. Gitu sih. Alhamdulillah. Iya itu, jadi aku sebenarnya merasa tertinggalnya karena aku merasa Allah tuh tidak menganggap aku pantas untuk mendapat amanah itu dengan segala effort yang udah aku tempuh gitu. Padahal ya intinya setelah aku mengalami ditolak dan segala macam, aku baru paham sekarang bahwa ternyata memang aku belum cukup dewasa pada saat itu. Dan setahun terakhir ini aku improve lebih baik lagi dari itu. Kondisi keluarga aku sudah jauh lebih baik lagi sekarang gitu. Alhamdulillah, you know that. Iya, makanya alhamdulillah progres kehidupanku sangat mulus gitu sekarang. Alhamdulillah. Aku merasanya, maaf. It's okay. It happened to all of us. Iya, kayak gitu. Jadi memang ternyata ya memang aku belum dewasa saat itu, memang belum waktunya, memang ada banyak pertumbuhan yang harus aku tempuh dulu gitu. Gitu. Iya benar Alfa. Kalau tanpa that heartbreak, dunia tidak akan tahu Driva Farm, akun Driva Farm dengan segala cerita mellow-nya dan menguatkannya, ya kan? Iya kan? That's right? Alhamdulillah. No, thank you for whoever you who break this girl's heart. Enggak lah, makasih sama Allah ya udah menjalin cerita hidupku. Alhamdulillah. Barakallah Rifa. Oke, kembali ke merasa tertinggal. Kamu berarti kamu melihat
pernikahan as a competition, raihan, capaian, karena pada akhirnya yang kamu rasakan saat itu, kamu merasa tertinggal dengan adik-adik tingkatmu. Kan kamu ngelihat, kamu ngerasa kamu mempertanyakan Allah, oh aku nggak pantas, gitu. Astagfirullah Rifa. Astagfirullah Rifa, gak boleh kayak gitu. Iya. Jadi kamu melihat pernikahan itu sebagai pencapaian yang harus at certain time kamu sudah lakukan. Karena kamu menganggap adik-adikku tuh belum waktunya, kayaknya ini waktunya aku. Tapi perspektifnya bukan karena harus aku duluan, ngerti nggak? Tapi karena aku melihat effort aku tuh nggak dilihat sama Allah, astagfirullahaladzim. Ngerti nggak sih? Kayak aku tuh kayak merasa tidak dianggap cukup sama Allah gitu. Okay. Dan aku mempertanyakan, ya Allah, aku kurang berdarah-darah apa lagi gitu. Karena maksudnya untuk terutama untuk mengondisikan keluargaku ya, itu tuh berdarah-darahnya itu banget gitu loh. Dan susah untuk aku melakukan itu. Gitu. Okay. At that time. So what you did? Apa yang kamu lakukan? Ya nangis. I mean to make everything better, untuk tidak berdiam di perasaan itu, di pikiran jahat itu. Itu proses juga sih. Jadi prosesnya adalah mungkin kalau diurut-urut kayak ya pada akhirnya aku belajar lagi. Gitu, kayak biar gimana pun aku memaksa kayak gimana pun, kalau Allah bilang belum ya belum gitu. Kalau Allah bilang ya berarti masih ada sesuatu hal yang perlu aku improve dari diri aku sendiri gitu. Meskipun saat itu aku belum bisa melihat faktornya apa karena kepalang sombong tadi tuh ya gitu. Dan akhirnya aku ikut kelas pranikah lagi dan sampai akhirnya aku berani untuk sebar CV lagi. Sebar CV. Cegil. Nitip CV lagi. Ya kan judulnya ikhtiar. Tepat dong berarti ya. Ikhtiar. Banyak sih itu. Tapi kan aku nitipnya ke Ahwat, ke kakak-kakak tingkatku. Iya, gitu guru loh. ngaji. Iya, dan aku tidak menargetkan Ikhwannya siapa. Yes. Kayak ya ikhtiar aja nitip gitu kan. Jadi yang belum nggak tentu apa-apa diproses disebut juga. Bener. Belum tentu diproses. Dan itu luar biasa loh, Fa. Gak semua orang, apalagi perempuan. Secegil ini. Aku ngomongin ini kemarin sama Kak Marwa, tapi podcastnya belum tayang. Gak semua perempuan, padahal kita dikasih contoh literally sama Bunda Khadijah. Ya kan? Tapi gak semua perempuan bisa punya keberanian seperti itu. Aku salut banget. Mungkin aku harus belajar untuk melakukan itu ya. Ya kayaknya. Enggak, tapi kalau buat aku sendiri pada waktu itu aku berani nitip CV itu karena aku merasa aku sudah mengalami yang terburuk gitu. Maksudnya ditolak mentah-mentah pada saat itu tuh kayak nothing could hurt you anymore gitu. Iya, pada masa itu jadi kayak ya udah gitu. Ya udah, nothing tulus aja gitu. Kalau enggak ya udah berarti bukan jodohnya. Kayak gitu pada saat itu ya. Jadi menurut kamu merasa tertinggal at that time, perasaan tertinggal yang kamu rasakan saat itu adalah wajar dialami. Kita mempunyai perspektif bahwa yang nggak apa-apa sih ngerasa tertinggal, emang that's life. Or nggak apa-apa nggak ya? Seharusnya enggak. Menurut lu gimana? Seharusnya tapi jujur bingung. Aku harusnya gimana? Mungkin bukan soal tidak apa-apa atau apa-apa ya. Tapi soal gimana, wajar Fa. Mau ketika aku stressful itu soal skripsi, bukan cuman aku, banyak orang seperti itu gitu ya. Banyak orang ketika dengar cerita ini pasti juga banyak orang yang bisa relate akan hal itu. Mau orang lain yang seberhasil apapun dan dia bilang enggak, skripsi itu gampang banget buat gue, enggak coy. Nah, Tolha Harobani yang ngomong gitu. Tolha Harobani saya tidak kenal kamu ya. Oh nggak kenal ya? Saya cerita perkataan seperti itu sangat-sangat tidak baik ya, tolong diperbaiki dirinya ya. Maaf Kang. Maaf Kang Tolha. Terus mau orang lain bilang apa, enggak, emang it was hard for me gitu. It was hard for me. Dan apapun alasannya it was hard for me. Jadi perasaan tertinggal saat itu it was real. Real banget. Sakitnya iya, sulitnya iya.
pertanyaan orang-orang tuh terutama. Tapi wajar, ibuku mempertanyakan kapan lulus itu wajar karena dia provider aku kan. Oh, iya. Dia providerku. Aku bukan anak beasiswa gitu. Jadi wajar dia mempertanyakan hal itu. Jadi perasaan depressed, merasa tertinggal, merasa dunia tidak adil. Iya lagi. Itu wajar, tapi tidak wajar jika kita berdiam sama perasaan itu. Betul, iya, terlalu lama kali ya. Kalau aku lebih memandangnya gini sih Teh, aku merasa setiap orang di kehidupannya pasti pernah merasa menjadi orang yang buruk gitu dan menjadi orang yang kita tuh nggak seharusnya seperti ini. Nah, dan aku memandangnya lebih ke seperti ya itu adalah kurikulum yang Allah kasih dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan kita. Aku lebih memandangnya kayak gitu karena kalau misalnya aku tidak merasa tertinggal seperti itu, aku tidak akan menyadari bahwa sebenarnya aku emang tertinggal gitu. Kayak dan setelah aku lihat-lihat ya si teman-teman aku ini, si adik-adik yang menyalip aku ini, mereka tuh memang lebih duluan menyiapkan dirinya untuk menikah. Mereka belajar lebih dulu karena dulu kan gue pick me ya kayak aku tuh dulu pernah di fase saat aku nggak mau nikah itu nyebelin lah gue pokoknya dulu kayak aku tuh better than y'all. Yes, nyebelin banget Riva. Aku tuh kayak dia apaan sih mikirnya kayak nikah mulu, kayak nggak ada lagi kehidupan lo yang lain selain mikirin nikah. Kayak sekarang I'm tasting my own medicine gitu. Kayak ya gitu, dan mereka tidak mengalami fase denial terhadap perintah Allah tersebut. Mereka tuh menyiapkan diri untuk menikah dengan excited gitu, sangat excited, dan aku mengolok-olok mereka pada masa itu. Gue mengolok-olok mereka kayak iya apa sih bucin banget mikirin gitu-gitu, apa sih hidup lo isinya lope-lope doang gitu, kayak ih pick me banget, males. serasa sih paling produktif cuy. Padahal gue menolak mendewasa. Lo pernah kayak gitu, Pak? Pernah, tapi kan aku gak bilang-bilang aja sama orang-orang. I just keep it here. Maaf ya adik-adikku. Gue gak pernah lagi. Iya, nah tapi kan kebalikannya dari lu Teh. Maksudnya aku skripsi tuh lama, aku skripsi 1,5 tahun. Dan itu sempat aku tunda dengan sengaja berbulan-bulan gitu loh. Karena ya karena banyak hal lah. Tapi aku tidak pernah merasa tertinggal di bidang skripsi. Paham gak? Jadi kayaknya memang kurikulum yang Allah kasih untuk membentuk aku dan membentuk Tehnab itu beda. Makanya setiap orang tuh kayak punya pasti at some point feel bad untuk diri mereka sendiri gitu, dan mereka merasa orang yang buruk karena ya kurikulumnya beda. Apa yang ingin Allah tumbuhkan dari aku sama apa yang ingin Allah tumbuhkan dari Tehnab sama teman-teman yang lain itu beda. Makanya kayak feel badnya di hal yang berbeda-beda gitu. Gitu aku menganggapnya. Aku lupa cerita satu hal. Apa? Aku teringat sesuatu. Ketika Rifa merasa Allah tidak adil, aku pernah merasa kamu sudah effort, tapi Allah kayak why not me gitu kan? Kenapa nggak dikasih hasilnya? Iya, kenapa nggak dikasih? Aku pernah, aku baru ingat. Teman-teman, aku udah pernah cerita aku penyakitan ya dari bayi itu aku sudah berapa kali operasi gitu. Aku juga aku punya PCOS, aku pernah operasi kista, 1 indung telurku sudah diangkat gitu. Dan ada fase di mana aku haid tidak berhenti. Ada masa aku ngerasa iri dengan teman-teman. Wah, masya Allah banget Nabila, ukti banget loh ya. Tapi emang masya Allah sih itu ceritanya. Masya Allah, aku merasa tertinggal dan aku merasa Allah tidak menginginkan aku untuk beribadah dengan baik untuknya. Karena aku haid tuh bisa lama banget. Haid bisa lama. Oke, ini memang darah penyakit. Tapi itu bisa darah penyakit. Teman-teman yang ngerti fikih lebih paham kali ya. Tapi aku sudah baca banyak literatur, sudah tanya sama kakak-kakak tingkat, sama guru ngaji dan segala macam. Darah haid itu 15 hari. Titik gitu. Yeah. Jadi selama periode 15 hari ini kalau aku haid, sebelumnya tidak haid, jadi 15 hari ini kalau full aku haid, aku tidak sholat kan, tidak banyak aktivitas ibadah yang aku tidak bisa lakukan. Aku tuh dulu suka marah banget sama Allah, haid lagi, lama banget sih gitu. Kangen sholat ya? Kangen sholat, kangen itu tuh. Gitu, aku ngerasa Allah sengaja nih, gak pengen gue jadi orang yang soleh. Itu kayaknya nggak tahu ya, tapi di kepala gue kayak malaikat tuh responnya kayak di gitu. Iya, di kali
Emang ibadah sholat doang nih gitu. Ibadah sholat doang. Di. Aku tuh stres banget. Itu salah satu nafas. Jadi aku tuh operasi 2015. Emang itu declining banget tuh dari operasi 2015. Aku menerima, aduh Rifa, menerima bahwa indung telurku diambil secara paksa. Aku bisa bilang secara paksa. Karena aku tidak memberikan konsen akan hal itu. Karena makanya aku bertanya-tanya kok teman-teman yang usianya di bawah aku ada proses konsen buat mereka. Karena di aku, waktu itu aku belum 21 tahun. Oh, orang tua yang jadinya. tanda tangan. Yang aku pahami saat itu adalah yang diangkat hanya penyakitnya. Tapi ternyata sama indung telurnya gitu lah. Itu patah hati banget. Aku marah sama semua orang, marah sama Allah. Ya Allah, maafkan Nabila. Gitu. Itu aku merasa itu aku udah dihabisin perasaan merasa tertinggalnya di situ. Proses skripsi, depres di skripsi dengan dengan masalah haid aku yang tidak proses reproduksi aku tidak baik, tidak sehat. Itu aku gila marah, sedih, benci, terus itu membuat aku merasa tidak pantas. Tidak pantas menikahi. Girly. Jadi I'm done with that. Ini nangis tuh karena nginget betapa bodohnya perasaan itu ya. Tapi aku sekarang udah I'm over it. It's a long time ago. I'm over it. Seriously, udah over. Cuman ngerasa sakitnya tuh saya itu bodoh aja gitu bisa mikir kayak gitu. Nah itu tuh jadi udah selesai di situ. Perasaan aku adalah setelah udah selesai itu adalah aku ngerasa kok bodoh banget sih Nak. Lo takut sama sesuatu di masa depan yang belum tentu terjadi dan belum tentu Allah bilang itu milik lo. Laki-laki, suami, anak itu belum tentu takdir lo, tapi lo marah sama orang-orang yang pengen lo masih ada di hidup mereka. Gitu. Itu salah satu. Tapi aku jadi ingat sesuatu. Gimana? Aku jadi ingat sesuatu. I mean, bentar, Nanda maaf ya. Kotak tisunya di kosan aku belum aku bawa, ini studio baru jadi kita masih pakai ginian, maaf ya. Sejadah aja nggak ada Nanda. Maaf ya Nanda. Oke. Ingat apa? Lupa tadi mau cerita apa ya? Aduh. Aku? Iya. Aku jadi ingat nasihatnya Kang Zain sebenarnya. Jadi di masa-masa aku transisi dari tidak mau menikah jadi memau-maukan diri untuk menikah, untuk dengan nawa itu aku ingin menaati perintah Allah gitu. Itu aku ada datang kajian pernikahnya Kang Zain. Terus Kang Zain tuh bilang gini, Allah itu menitipkan relasi kepada kita. Allah tuh mengamanahkan kepada hamba yang Allah anggap mampu gitu kan. Nah masalahnya kalau misalnya amanah relasi yang kita punya saat ini itu belum bisa kita jaga dengan baik gitu. Gimana Allah mau mengamanahkan relasi baru kepada kita? Ketampar lah itu. Maksudnya kayak tidak cukup aku menangis di kelasnya Kang Tolha, aku tetap dibuat menangis di kelas-kelas kajian selanjutnya. Dan di situ tau gak sih kita tuh kayak disuruh bawa kertas gitu kan, terus kayak disuruh nulis kita tuh punya relasi dengan siapa aja. Dengan siapa sih relasi terdekat kita, orang tua, ayah, ibu, adik, terus kakek, nenek, terus siapa lagi kayak disuruh bikin lingkaran terus kayak siapa aja orang-orang di situ. Terus kayak disuruh ngecek sudah seberapa baik kita menjaga amanah relasi ini dari Allah gitu. Dan gue nangis di situ kayak ya Allah, gue sadar ternyata memang ini jawabannya. Jadi kayak waktu itu aku menganggap diri aku sudah baik kepada orang tua aku, terutama kepada ayahku ya. Kepada ayahku, kakek nenekku, mama, adikku gitu yang paling dekat sama teman-teman dekatku. Dan aku di situ kayak nyadar betapa memang amanah ini aja masih banyak kelalaian yang aku lakukan terhadap mereka gitu. Kayak siapalah gue yang udah meminta amanah baru dan itu tidak ada hubungannya dengan teman-teman sebayaku, adik-adik tingkatku yang udah duluan. Ini tuh masalah aku dengan aku gitu loh. Jadi kayak dari situ aku sadar ternyata memang banyak hal, memang aku tuh masih kurang, memang aku belum dewasa, memang aku tuh belum sebaik itu sama orang tuaku, sama adikku gitu, sama keluargaku gitu. Dan akhirnya dari situ ya udah aku mengevaluasi lagi kayak ternyata memang aku banyak kurangnya. Mungkin aku belum menjadi qurrata ayun untuk keluargaku ya saat itu. Jadi ya udah di situ aku berusaha semakin memperbaiki diri,
meskipun ya mungkin hasilnya belum kelihatan ya, aku belum se-sweet itu sebagai anak gitu, tapi aku dengan sadar aku berusaha untuk itu, dan itu yang akhirnya bikin perasaan tertinggal sama si adik-adik tingkatku ini hilang gitu. Karena aku fokus sama PR-ku sendiri. Kayak aku fokus memperbaiki hubunganku sama keluarga gitu. Dulu di masa itu aku tuh belum bisa yang meluk ayahku duluan tuh, aku belum bisa. Sekarang aku udah bisa. Alhamdulillah. Iya, dulu tuh bahkan ada masanya di mana aku tuh nggak bahkan nggak mau denger ketika ayahku ngomong. Jadi kayak maaf. Ada masanya ketika ada masanya ketika papa aku ngajak ngobrol, terus kayak aku nggak mau denger, nggak mau lama-lama deket beliau gitu. Tapi kalau kita mau mempersiapkan diri untuk menikah kan ya kita harus minta restu kan, dengan gamblang harus duduk dan minta ridho gitu kepada orang tua kita. Dan untuk menuju itu tuh perjalanan yang sangat panjang buat aku, sampai ya, dan mau nggak mau aku harus menempuh itu gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku bisa ngomong sama ayah ibuku, sama adekku dengan lancar tentang segala-galanya. Aku minta ridho untuk ini itu. Aku udah bisa yang duduk sebelahan ngobrol panjang lebar sama mereka tuh bisa. Sekarang alhamdulillah. Can I ask you something? Yes. It's even more personal. Yeah. Lebih personal dan lebih deep lagi. Tapi kalau kamu nggak nyaman, dan maaf kalau aku salah bertanya, what happened between you and your dad yang ngebuat kamu punya perasaan sebegitu renggangnya sama ayah kamu? Kalau kamu nggak merasa nyaman untuk ngomong, nggak, it's okay. Nggak merasa nyaman untuk bercerita. Mungkin nggak bisa detail aku ceritain ya, tapi pada intinya kondisinya kayak gini. Jadi kan keluarga aku tuh kita tinggal nggak cuman berempat, tapi ada kakek nenekku dan maksudnya ada banyak orang lain juga lah di keluarga kita, ya saudara-saudara kita segala macam. Nah ini tuh kayak ada konflik-konflik yang terjadi di situ, dan aku punya kekecewaan terhadap bagaimana ayahku menghandle hal tersebut, karena ayahku bukan tipe yang cerita. Bukan tipe yang cerita saat hal itu terjadi, tapi ceritanya kayak bertahun-tahun kemudian yang tiba-tiba meledak gitu ya? Nggak meledak. Cerita nggak, ayahku bukan tipe yang meledak. Ayahku nggak pernah marah. Dari aku lahir sampai sekarang tidak pernah ayahku meninggikan nada suara, kecuali waktu aku jatuh dari motor karena salahku sendiri. Dan itu maksudnya kayak karena khawatir gitu. Ya kan gue cengengesan doang ya. Dan itu kejadiannya baru bulan ini. Oke. Iya. Aku jatuh dari motor, aku naik Gojek. Karena akunya nggak kenapa-napa, cuma rok akunya ngesobek aja gitu loh. Tapi sobeknya jelek banget aja gitu. Oke. Terus ya gara-gara itu ketahuan. Nah, aku tuh ada kekecewaan terhadap bagaimana ayahku menghandle konflik-konflik tersebut. Dan konfliknya itu banyak. Aku ngerasa ya harusnya papaku tuh nggak seperti itu, gitu. Dan aku merasa aku ditinggalkan sama beliau. Nggak ditinggalkan physically ya, papaku selalu ada. Tapi aku merasa kayak secara ruh ditinggalkan gitu sama beliau. Dan aku merasa kayak kita yang terpaksa untuk menghadapi konflik itu tanpa dia gitu. Nah tapi dan ini pun akhirnya terbuka baru beberapa bulan lalu. Ya membuka banyak kartu lah, dan aku akhirnya memahami sudut pandang ayahku. Kayak ayahku juga punya traumanya sendiri terhadap hal ini gitu. Bagaimana ayahku menghadapi konflik ini, dan aku jadi paham bahwa ternyata memang itu berat. Dan apa yang ayahku lakukan segitu tuh udah sabar banget loh gitu. Ternyata segitu tuh udah sabar banget loh. Kayak dan akhirnya dari situ aku bisa yang asalnya kan aku berusaha untuk ya udah dia aku harus tetap menghormati beliau, tapi sekarang tuh jadi jauh lebih mudah pemaafannya untukku dan penerimaannya untukku, karena aku sudah tahu sudut pandang beliau seperti apa gitu. Jadi dan aku udah ngobrol tentang ini sama papaku gitu. Jadi papaku tahu kekecewaan yang aku rasakan gitu, dan itu udah selesai. Buat aku itu udah selesai gitu. Alhamdulillah. Dan maksudnya sekarang kondisinya adalah keluarga kami yang inti tuh kayak udah kompak gitu loh. Udah kompak untuk konflik ini, masalah-masalah ini tidak boleh terjadi di keluarga kita dan ke bawahnya gitu. Setelahnya. Makanya itulah kenapa ayah ibuku tuh
dan adikku bertekad untuk menjadi mertua dan ipar yang baik gitu. Maksudnya kita udah berkonsolidasi, pokoknya keluarga kita ke depannya dan anggota-anggota baru yang akan masuk gitu. Ketika aku menikah, ketika adikku menikah, ketika kami punya anak gitu, apapun yang terjadi kita harus tetap menjadi keluarga yang solid gitu dan saling mendukung gitu, karena kita bertekad untuk gak mau terjadi kayak gitu tidak di keluarga kami gitu. Udah cukup kita memutus rantai tapi saat ini bareng-bareng. Mulai saat ini bareng-bareng gitu. Subhanallah, Rifa and the fams. Alhamdulillah. And the fams. Balik lagi soal merasa tertinggal. Tadi kita sepakat untuk wajar punya perasaan seperti itu. Yes. Tapi apakah sama dengan memiliki perasaan seperti itu berarti kita tidak bersyukur? Enggak juga, karena gini ya, maksudnya syukur itu maksudnya kalau sejauh yang aku pahami ya dari kurikulum kehidupan yang Allah kasih untukku, yaitu tadi kadang perasaan feel bad terhadap diri kita sendiri itu tuh dibutuhkan dan memang itu sesuatu yang Allah kasih sebagai ujian kita gitu. Dan apa ya, mungkin justru bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mengajak kita menuju rasa syukur itu tadi gitu, karena kayak kita disuruh ngaca bahwa saat ini kita ugly gitu loh. Gimana caranya kita bisa glow up? Kita bisa glow up secara ruhiyah dan mentality gitu, dan physically juga mungkin. Dan ya itu adalah mungkin itu adalah jalur pertumbuhan kita di situ gitu, dan itu Allah yang bikin kurikulumnya. Jadi kayak ketika kita merasa kayak gitu, itu sesuatu yang wajar menurut aku. Tapi ya bener kata Tehnat tadi, jangan sampai kita berkubang di situ terus. Ketika kita merasa jelek ya ngaca, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita bersihkan dari diri kita gitu. Dan itu nggak akan mungkin terjadinya secara instan, nggak mungkin. Pasti itu kayak Tehnat butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kan untuk sembuh dari itu. Dan aku juga butuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh dari rasa itu gitu. Saat itu aku juga berkali-kali sama kayak gitu ya. Jadi kayak ikhtiar itu perlu ditempuh gitu sih. I'm proud of us. Yes, I'm proud of us too. Kamu jadi tidak pernah merasa tertinggal dalam ranah pekerjaan, finansial gitu. Karena udah terlalu berat jadi sandwich ya. Oh, kalau finansial iya justru. Karena tapi bukan di pekerjaan ya. Maksudnya aku merasa baik-baik aja dengan pekerjaanku, tapi aku melihatnya kayak gini, kayak teman-temanku yang masuk kerja di waktu yang sama, mereka tuh bisa menyimpan lebih dan bisa mencapai lebih karena mereka ya udah uangnya untuk diri mereka sendiri. Mereka tuh udah bisa nikah di umur 25 26 ya karena duitnya ada. Terus kayak mereka tuh kayak ada tabungan orang tua yang bisa dicairkan, asuransi orang tua yang bisa dicairkan, reksadana dan emas orang tua yang bisa dicairkan, bisa dipakai beli rumah, bisa dipakai bayar resepsi. Sedangkan aku merasa saat itu tidak ada kantong lain yang bisa digali selain kantong aku sendiri. Jadi kayak ya kalau lo mau nikah bayar sendiri gitu. Dan apa maksudnya ya itu yang bikin aku merasa kayak sempet ya ngerasa kayak enak banget hidup lu. Astagfirullahaladzim. Enggak, sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Karena ya udah duit mereka kenapa gue repot gitu. Dan kita nggak tahu juga berapa banyak darah yang mereka tumpahkan untuk mendapatkan posisi itu kan. Betul, kayak gitu. Dan bisa maksudnya kan aku merasa di pekerjaanku aku tergolong mudah gitu untuk achieve hal tersebut. Ya kalau kata orang mah hidup itu sawang sinawang. Dan aku baru memahami itu setelah lama gitu. Jadi ya udah kalau sekarang aku udah menerima ya nggak apa-apa. Toh yang penting itu again bukan masalah kapan aku bisa nikah, kapan punya rumah, kapan punya mobil, tapi kayak berapa besar pahala yang aku hasilkan dari setiap transaksi dalam kehidupanku. Kayak iya nggak sih? Kayak gitu kan yang penting itunya. I mean rumah mobilnya kan gak dibawa mati. Not even the pernikahannya itu sendiri, tapi kan pahalanya yang kita cari dari nikahnya kan, bukan si nikahnya itu sendiri. Gitu, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bener Pak. Ikhlas itu ya, ikhlas bahwa apa yang kita lakukan semua ini dicatat sama Allah, dicatat sama malaikat, bakal diserahin nih sama Allah gitu. Jadi bukan soal pendapatan kita, rekening kita, tapi what we've done untuk menghasilkan semua itu dan kita gunakan untuk apa yang pada akhirnya nanti Allah saksikan. Bener. Yang penting rekening akhiratnya gendut gitu loh.
Iya gak sih? Right. Sekalipun rekening dunianya tidak gendut-gendut amat ya. Meskipun rekening akhirat aku kayaknya I'm not Enggak dong, enggak dong. Maksudnya dengan I'm ujian trying. seberat itu, We are trying. insya Allah we are trying. All of us is trying. Iya. Jadi oke. Berarti kamu saat ini pekerjaan, keuangan, you feel good about that? Alhamdulillah saat ini ya. Alhamdulillah, masya Allah. Join Odelia. Beli Odelia, please. Biar gaji gue naik. Odelia. Aku lagi nggak pakai Odelia lagi. Kamu Odelia? Aku pakai tapi kemejanya aja. Iya, Odelia itu mantap banget coy. Aku suka banget yang knit. Ini iklan banget ya, nggak? Tapi ini I bought the thing. Gitu. Jadi ini bukan endorse, tapi aku appreciate banget sama si yang knit tunik. Aku beli Aduh, itu lupa lagi. yang ada warna biru. Oh biru iya. denim. Tapi hitam. udah sold out. Udah sold out. Enak banget. Aku suka, cantik lagi. Oh yang baru ya? Aku nggak tahu baru. yang udah sold out atau belum. Aku- Coba cek ya at www.odelia.id. Nggak muncul, bayar dong Odelia. Ya Allah. Tapi serius, lanjut. aku suka banget baju itu. Thank you ya, aku sering pakai baju itu. Lanjut, soal merasa gagal lagi dan lagi. Jokesnya kita aja deh soal gimana ya, Fa ya? Tadi kamu bilang aku nih, aku tidak ini nih. Soal insecurity, aku tidak merasa my scar, luka operasiku tuh jelek banget. Aku udah pernah cerita ini sama Teh Karin. Luka operasi itu jelek banget. Tapi aku tidak pernah merasa itu jelek atau itu sesuatu yang harus dianggap jelek atau ada sesuatu yang adalah masalah. Sampai umi aku, maaf ya umi, I love you but it's real. Sampai umi aku ngomong soal itu. Ya Allah, Bot, my mom's call me Bot, ini gimana kita bawa ke dokter kali ya? Gitu. Jadi kayak gitu tuh. Menurut kamu. Aku bener nggak? Iya, aku nggak tahu kalau itu jelek sampai umi aku ngomong gitu. Tapi emang kenyataannya aku tuh diabetes kan. Lukanya tuh lama banget kering. Aku tuh luka sayatannya besar. Iya. Kenapa? Ini vertikal ke bawah. Kayak sesar Dan gitu. Kayak sesar dan cukup besar lukanya tuh cukup besar. Udahlah lukanya besar, sayatannya besar, lama sembuhnya, jadi makin ada proses nanah, ada proses begitulah. Jadi ngebuat luka itu makin jelek hasilnya. Kan udah kering kan sekarang udah sembuh. Udah kan? kalau ya hasil keringnya tuh jelek, Fa. Iya. Kayak tato gagal gitu loh. Kayak jelek banget. Emang jelek banget. Tapi aku sebelumnya tidak merasa itu jelek. Sampai ada seseorang yang mengatakan bahwa we need to fix that gitu. Kenapa? Aku gak pernah merasa itu. Nah, apakah soal merasa tertinggal seperti itu? Karena apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita lihat di LinkedIn, sejatinya kita merasa baik-baik aja, tapi gara-gara orang lain nih, kita mengukur sama orang lain nih. Aku kan mengukur pendapat aku, pendapat apa yang aku rasakan sama pendapat umiku kan. Yeah. Aku tadinya nggak ngerasa itu jelek, tapi kenapa karena umi aku ngomong gitu, so I'm ugly, it's bad. It's not good gitu. Nah, apakah soal merasa tertinggal seperti itu juga? Kan pada akhirnya emang kita ngukur sama orang lain gak sih, Fa? Orang lain udah punya ini, orang lain sudah mencapai ini, orang lain sudah ngelakuin ini dan itu, orang lain sudah ke Dubai, aku belum. Aku pengen ke Dubai, Beli makan coklat. Iya. Ya Allah, di Shopee juga banyak. Shopee juga banyak. Shopee bayar, Shopee. Jangan sebut brand. Di juga banyak. Iya banyak. Nah, apakah kayak gitu? Bisa jadi. Aku yakin teman-teman udah tahu sih ya, hadis yang tentang membandingkan diri kita itu harusnya dengan diri kita yang kemarin, bukan sama orang lain gitu. Cuman aku belajar sesuatu dari temanku namanya Inan. Hai Inan. I love that girl. Yes, we love that girl. We love that girl. Maksudnya dengan perjuangannya Inan yang luar biasa, Inan tuh pernah ngasih aku nasihat kayak gini, Teteh tuh harus tahu kebaikan Teteh sendiri, bukan untuk ujub, tapi supaya tidak mudah patah ketika ada orang yang mengomentari aneh-aneh tentang kita. Gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu nih, kamu harus tahu dengan firm dan yakin setidaknya 3 kebaikan dalam diri kita secara objektif gitu. Jadi biar ketika ada orang ngomong aneh-aneh kepada kita tidak mudah patah karena kita tahu kita nggak kayak gitu kok. Gitu. Jadi kita punya apa ya, defense mechanism. Ya kita tahu apa yang harus difilter dari omongan orang. Apa yang harus kita jadikan nasihat dan apa yang tidak perlu. Gitu. Dan we know our worth. Iya.
kalau istilah keuangannya, kalau ini aku belajar dari Kosem ya. Oke. Kita tuh harus punya angka cukup kita berapa. Kalau dari segi finansial ya. Jadi biar kita tahu, ya terserah orang lain mau punya Mercy, mau punya Alphard, mau punya Cherry Omoda, serah lo. Kayak, tapi kalau misalnya kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, kalau misalnya ya Vario 125 tahun 2013 itu cukup untuk kita, ya kita nggak akan terganggu dengan orang-orang yang kok tahun ini lu beli Alphard, tahun depannya lu beli Mercy, tahun depannya lu beli apa kayak Lambo atau apa gitu. Kita tidak akan terganggu dengan itu karena kita tahu yang kita punya itu cukup buat kita dan kita convenient enough dengan itu gitu. Jadi dan aku belajar kayak kayaknya memang si angka cukup ini perlu kita terapkan tidak hanya di soal finansial aja tapi di hal-hal yang lain dalam hidup kita. Kayak misalnya ya tadi dalam kasusnya Tehna, mungkin ketika Tehna merasa my scar is pretty dan ketika orang lain bilang that's ugly, kayak lu bisa bilang enggak kok gue cakep gitu. It is not pretty at all. I can sure it's not pretty at all. Tapi I don't feel bad about that. Iya kan? Iya kan? Maksudnya kayak lu merasa cukup sebenarnya dengan itu kan? Okay with that. Iya kan? Gak pernah ngerasa harus di-fixin, harus diperbaiki, harus kayak you're sexy. Shut up. Ya Allah, gue berasa kotor ngomong di depan Nandi, maafin dia. Ya ampun, adikku yang masih 2 umur. So I'm okay with that. Aku bisa meyakinkan, aku nggak insecure soal itu. Aku tuh paling tidak, aku tuh sedih banget kalau teman-teman aku tuh insecure karena fisiknya. Betul, padahal tidak ada yang salah dengan Gak mereka ada yang gitu. salah. Ambu, karena fisik aku pernah ngerasa kayak gitu. Really? Yes. What happened, girl? Itu mungkin jadi kalau soal fisik aku ngerasa tertinggalnya, feel depressed-nya udah kelewat ketika aku SMA. Jadi aku waktu SMA ngerasa jelek banget dari hari pertama sampai lulus. I am. You are. Yes, you are. Tapi aku bener ngerasa jelek banget waktu SMA. Jadi sampai aku tidak punya teman. Karena waktu SMA itu jerawatan. Oke. Dan jerawatan itu jelek banget gitu lah. Dan SMA itu adalah fase pergantian aku, fase hijrah aku berhijab waktu SMA. Tapi ya udah hijab doang, sisanya mah kotor ya gue gitu. Hijabnya cuma masih jilbab pendek yang hijab Paris gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Tapi maksudnya dan aku waktu SMP aku merasa baik-baik saja dengan diriku. Karena SMP tuh aku cenderung yang nggak pernah jerawatan. Gue lupa cuci muka juga nggak pernah jerawatan. Aman aja. Fine. Jadi aku tidak pernah merasa ada masalah dengan penampilanku gitu. Meskipun aku gendut ya sampai sekarang sih. Cuman waktu itu aku gendutnya tuh banget gitu. Nah, ketika SMA aku hampir tidak pernah mengalami satu hari pun tanpa jerawat. Dan jerawatnya tuh yang segede Jupiter gitu, ngerti gak sih? Kayak oh my god. Dan itu jerawatnya soalnya jerawat hormon. Jadi kayak yang tidak bisa aku lawan. Pasti menjelang haid itu akan ada jerawat baru dalam hidupku pada masa itu gitu. Dan jelek banget lah. Dan ketika satu jerawat muncul itu tuh bisa sampai berminggu-minggu gitu loh untuk bisa sembuh. Dan sembuhnya juga ugly kayak gitulah. Masih ada bekas ini jadi kawah. Kayak gitu di kawah. Iya beneran. Iya, dan waktu itu aku pernah ada kejadian gini. Kan aku pas foto ijazah SMP itu belum berjilbab kan. Belum berjilbab dan aku sekolah di sekolah tempat di mana artis-artis bersekolah di sana. Jadi sekolahku sekolah favorit di Bandung dan isinya it girl yang literally penyanyi, pemain FTV, anak girl band itu sekolahnya di situ, artis-artis model sekolahnya di situ. Meanwhile me si jerawatan ini berada di antara bidadari yang luar biasa ini. Terus pernah ada kejadian gini di sekolah dan waktu itu kondisinya adalah saat itu ya aku tidak punya teman. Really, aku nggak punya teman.
saat itu ya, saat Oke. itu. Maksudnya, tapi ketika aku naik kelas aku punya banyak teman karena Oke. memang ternyata memang lingkungan yang baik itu ada gitu, cuman bukan di saat itu. Teman-teman SMA aku selanjutnya itu mereka menerima aku dan aku punya banyak teman setelah itu, dan aku akhirnya baik-baik aja meskipun aku masih punya jerawat sampai lulus. Pada masa itu aku nggak punya temen, hampir tidak ada orang yang bisa aku ajak ngomong di sekolah saat itu. Jadi emang bener cuman bisa dihitung jari, dan yang bilang aku nggak punya temen itu bukan aku, tapi teman aku. Si Riva mah nggak punya temen, lo iya sih. Tapi nggak usah diperjelas. I'm insecure enough about that. Gitu. Dan di kelas saat itu aku tuh lagi beberes gitu kan buku. Terus aku punya ijazah SMP dan waktu itu belum berjilbab, foto ijazahnya. Aku taruh diselipin di buku apa di dompet gitu. Terus pas aku mau masukin ke tas, jatuh si foto itu, kelihatan sama teman aku yang cowok. Waktu itu aku udah pakai jilbab kan. Terus teman aku bilang gini, "Oh lu cantik sih dulu, Rip." Maksud lo apa? Tapi itu it's enough untuk menghancurkan kepercayaan dan harga diriku. Gitu. Dan sejak saat itu aku nggak mau lagi ngobrol sama dia dan teman-teman segengnya dia sama si cowok-cowok ini, karena aku merasa I'm not pretty enough to be their friends. Untuk sekedar ngobrol sama mereka, karena memang dia cakep-cakep, tahu nggak sih, popular girls di sekolah, popular boys in school gitu. Dan aku merasa tidak aku sekolah di mana kamu? Nggak usah dicari. Karena ketemu. Berarti emang terkenal orang-orang yang di situ sekolah. Ya kayak itu jadi ini nggak sih, Fa? Jadi kembali ke tadi gitu nggak sih? Kita membuat tolak ukur bahwa cantik iya, itu bener. kayak kalau gitu. dibilang cantik sama orang lain, Iya kan, sama apa yang orang betul bilang. That sucks. Iya lagi, that sucks. Terus pernah ada kejadiannya, dan apa ya, nggak tahu, aku kadang mikir si trauma itu mungkin masih ada bekasnya sampai sekarang nggak ya. Tapi aku tuh punya ketakutan kayak gini. Dulu kan aku cupu banget ya, literal. Dan aku tuh kayak sejak kecil I have like zero fashion sense. Aku tuh nggak bisa beroutfit yang baik, aku nggak bisa dandan, aku nggak ngerti gimana caranya, dan I don't have the money to afford it, gitu loh. Dan pada saat itu ya udah aku pakai baju yang seada-adanya aja, sedangkan mereka yang sangat trendy, sangat gaya, sangat wangi, dan mereka bermake up ke sekolah. Well, I don't, gitu. Maksudnya gue pakai bedak aja nggak bisa karena aku jerawatan kan, kayak nggak bisa sembarangan pakai produk apapun lah di mukaku. Udah gitu, aku tuh kayak sampai sekarang aku ada rasa takut berbicara dengan orang-orang yang tampilannya seperti mereka, tampilan anak gaul, yang fashionable, yang trendy. Aku takut untuk ngomong sama orang-orang seperti itu, karena aku takut merasa ditolak gitu. Karena aku takut ditolak lagi. Emang PR gue di situ kayaknya. Rejection ya. Rejection. Iya. Dan pernah ada satu momen yang sangat traumatis buat aku. Jadi setelah aku lepas dari lingkungan itu, aku berpindah ke lingkungan yang baru. Aku dapat teman-teman yang baik, aku merasa diterima sama semua orang di situ, dan emang anak-anak di situ baik-baik, gitu. Anak di situ baik-baik. Terus aku diundang untuk apa sih, datang bukber gitu lah, datang bukber di lingkungan yang lama itu. Udah alumni belum ya? Belum alumni. Okay. Belum alumni di lingkungan yang itu. Nah, terus yang mengundang aku adalah salah satu anak populer, tapi yang di mataku dia nggak sejahat itu sama aku. Oke. Sebenarnya nggak ada yang jahat sih, cuman maksudnya dia yang paling nggak ada gimana sama aku lah. Terus dia tuh sampai yang mohon-mohon gitu loh, dateng dong, masa nggak dateng, kayak biar lengkap nih, kayak gitu. Padahal di saat yang sama aku diundang oleh circle lain yang lebih menerima aku dengan baik dan aku lebih enjoy di situ. Terus aku ngerasa nggak enak. Oke, kenapa aku tidak membuka relasi kembali dengan mereka? You know what happened? Ya aku kan berusaha tampil dengan baik ya di situ. Aku ya lebih dandan lah, aku pakai baju yang bagus bagiku saat itu gitu. Terus aku datang ke sana dan tidak ada yang mengajak aku ngobrol dari awal sampai akhir, sampai selesai acara. Bahkan aku mengajak ngobrol teman-teman sebelah kiri kananku,
itu mereka kayak cuma nanggepin sekenanya, terus udah, ya udah aku kayak datang, makan, pulang. It sucks. Kayak gitu. Terus kayak udah semenjak itu kayak aku udah nggak mau lagi ngobrol sama mereka gitu, udah nggak mau lagi ada di lingkungan seperti itu gitu. Terus kayak dipikir-pikir, kenapa ya? Maksudnya self worth aku tuh tidak ditentukan oleh penampilanku semata gitu loh. Dan apa ya, ketika aku akhirnya mencapai kepercayaan diriku kembali gitu, ketika ya itu pelan-pelan aku berfokus untuk berkarya itu tadi, itu ternyata ada hal lain yang bisa dibagikan dari diriku. Dan apa ya, orang-orang ternyata mau berteman dengan aku di situ gitu. Bahkan sampai aku bisa punya keberanian untuk kayak randomly nge-DM orang di internet terus ngajak ngobrol, akhirnya temenan beneran tuh di situ. Dan wah, ternyata aku berani sekarang gitu, alhamdulillah. Dan apa ya, ya memang karena hormon sih, jadi seiring usia si jerawat itu tidak balik lagi, alhamdulillah ya gitu. Emang pada usia tertentu ya berhenti tiba-tiba aja gitu, emang karena hormon aja. Iya Gitu. Kalau aku enggak, sampai aku operasi plastik baru kali ya, luka operasi. But I'm not insecure about that now, I'm okay. Tapi that's enough lah teman-teman untuk memberi pandangan akan hal-hal yang rasanya kayaknya nggak perlu lah, nggak usah, gue udah tahu kok soal hal itu. But that's okay because dia punya standar yang mungkin orang lain juga berikan sama dia. Nah iya bener, ya, mungkin kan? Mereka insecure sama diri mereka sendiri karena itu. Ya, dan akhirnya mereka menambahkan pressure itu kepada orang lain. Iya, baby boomers kan gitu. Tapi kalau di ini konteksnya mak gue ya. Iya. Tapi kalau di case aku digituin sama teman sepantaranku sendiri. Gitu. It's their own insecurity. Mereka nggak mau punya hal itu di mereka. Iya. Emang kita tuh keren. Amin ya Allah. Amin. Menghibur diri, amin. Amin ya Allah. So what's the conclusion about this, Rifa? The conclusion, sebenarnya teman-teman udah tahu ya conclusionnya, karena aku kemarin nambahin story apa yang kalian lakukan tentang itu, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Cuman yang pengen aku before that ini masih sebelum kamu tutup dengan conclusion, aku mau ngebahas soal pertanyaan teman kita tadi itu loh. Iya, yang mana? Tadi ini masih sejalan soalnya dengan lingkungan pertemanan. Aku punya lingkungan pertemanan yang orangnya Masya Allah luar biasa, tabarakallah bunda. Ibu Farah Konita, Ibu Dian Hairunisa, macam-macam, Ibu Maimun Herawati, Teriri yang tidak peduli dengan segala hal di dunia ini, dengan old money-nya. I'm nobody girl. Like itu tuh. Tapi circle ini juga, maksudnya aku salah satu yang membantu aku untuk sembuh adalah bertemunya aku dengan teteh-teteh keren ini di kampus. Karena maksudnya ketika aku bergabung dengan lingkungan dakwah ini, aku menyadari bahwa standar keren itu ternyata yang waktu SMA aku pikir standar keren adalah kalau gue trendy, kalau gue cakep, kalau gue mulus dan wangi dan dikelilingi cowok-cowok populer. Basket. Yes. Kayak begitu, yang bisa ngobrol dengan semua orang gitu. Tapi ketika aku bergabung dengan lingkungan dakwah, standar keren adalah ketika kamu bertakwa dan berkarya. Damn. That's a whole another level gitu. Dan aku jadi ngerasa kayak wow gitu, kayak ini sebuah momen pencerahan yang cering gitu. Dan akhirnya aku mencemplungkan diri di situ, berteman dengan kalian, dan di situ kan aku mulai mengasah skill aku di situ kan. Aku pertama belajar desain grafis itu ketika ya aku bergabung dengan BKI Bika Unpad. Berapa BKI lagi? Masuk BKI please. Kayak gitu, aku mulai belajar desain grafis dan aku menemukan bahwa aku punya skill aku bisa diasah dan aku berguna. Dan dari sini akhirnya aku bisa jadi pede untuk aku punya sesuatu yang dibagikan, aku bisa punya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dan mereka menerima aku loh, no matter how I look gitu. Kayak tidak peduli sama jerawatnya kamu. Iya. Tidak peduli sama luka operasiku. Fun fact. Farah Konita adalah salah satu
temanku, sahabat aku yang ikut bantuin luka operasiku karena si diabetes itu yang ngebuat lukanya lama. Jadi terus berair, terus bernanah. Konit itu salah satu teman aku dulu zaman kuliah yang ikut ngebantuin luka operasi gue. Thank you Konit. Teh Konit emang berjasa untuk hidup banyak orang ya. Iya. Bener banget kita Konit. What an angel she is. Iya. Tapi maksud aku tuh si ibu yang tadi tuh, teman kita yang tadi yang satu itu yang komen, yang ikut komen di postingannya kamu, dia justru berpikir sebaliknya. Iya nggak sih, teman-teman gue tuh keren banget. Ngerti kan? Iya, teman-temanku influencer semua. Kayak gue mah apa gitu. I feel bad for her. Percayalah karena kamu tuh juga keren. Karena di point of view kita dia juga keren. Iya, di point of view kita kayak dia yang keren kan. Dia yang Maksudnya keren. Siapa sih yang skillnya sangat banyak di dunia ini tuh? Dia palu gada kan? Palu gada. Dan maksudnya we know she's been through a lot gitu. Yeah. Dan dia bisa melewati itu semua. Cuma kadang yang gue keselin dari dia adalah Nanda Laili, ngaca lu. Disebut. Maksudnya kayak dia tidak bisa melihat kekerenan itu untuk dirinya sendiri. Kayak ngaca lah. Lacak lo Nanda. Kayak tidak ada yang perlu di-insecurein dari diri seorang Nanda gitu loh. Iya. Apa sih kayak you're cool girl. She's really cool. She's really cool gitu. Dia adalah orang yang aku ingin menjadi dia ketika aku dewasa. Karena aku masih kecil ya. Gimana? Aku masih kecil. Ketika aku dewasa nanti aku pengen jadi kayak Nanda. Aku jadi mikir berarti sebenarnya ya seujub dalam dosis tertentu tuh dibutuhkan tau. Biar kita nggak insecure. Iya ya. Iya kan? Iya ya. Biasanya kayak terlalu tawadu juga ternyata tidak baik. Mungkin Kalau sampai itu bikin kita rendah diri ya. Iya. Dan merendahkan diri di hadapan makhluk Allah yang lain. Karena ya Allah menciptakan kamu dengan keren. Gitu. Justru kayaknya kita ini nggak sih Fa, kayak ngerendahin Allah nggak sih kalau kita merasa kita tidak pantas, tidak sanggup, tidak layak, merasa diri kita sia-sia. Padahal kan Allah tidak menciptakan seseorang dengan sia-sia. sia-sia. Oh, Ya. mau nangis. Utuk-utuk. Makasih Allah. Dan termasuk lukamu nggak sih? Luka sayatan operasimu juga tidak sia-sia pasti. Nggak sia-sia. Iya, pasti ada sesuatu. Udah selesai nggak? Aku Iya, hampir pokoknya teman-teman yang punya insecurity karena fisiknya, Karena apapun sih basically. karena apapun, tapi bener deh karena fisik tuh aku ngerasa kayak Allah created us like this gitu, and that's enough. We are enough. We are enough. Dengan hidung besarku, dengan mata kecilmu. You're so cute, Yeah. girl. Amin. Right? Yang lain tuh di-maintain olahraga, dijaga kesehatan, dijaga pola makan, dijaga gaya hidup. Benar. Udah, you're fine, you're good. We're perfect. We are perfect. Terima kasih Allah untuk menciptakan kami sebaik-baik Ya, makasih seperti Allah. ini. Makasih Allah. So what's the conclusion? Konklusinya adalah bingung lagi gue konklusinya apa ya. Konklusinya adalah sebenarnya teman-teman tahu yang harus dilakukan. Cuman kalau dari aku sendiri ya, memang itu adalah sebuah fase-fase yang harus kita lewati. Dan aku lebih suka memandang insecurity itu sebagai ujian untuk kita. Gitu. Ya udah, ujian aja. Yang namanya ujian ya harus dihadapi. Dan yang namanya ujian itu dikasih karena menurut Allah kita bisa menghadapi itu dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika kita merasa tertinggal, itu kayak semacam cermin yang Allah kasih untuk melihat, memang aku kurangnya di sini. Dan berarti berkahnya dari situ adalah kita bisa melihat kita tuh bisa improve di mana. It's a good thing, right? Memang susah, memang gak enak, tapi ini tuh perasaan gak enak itu tuh hanya sementara. Ketika kita sudah fokus untuk pada diri kita sendiri, fokus improve apa yang bisa diimprove dari diri kita, percayalah si rasa tertinggal itu lama-lama bakal hilang dan berganti menjadi keasikan kita untuk fokus improve diri sendiri itu. Dan akhirnya dari situ biasanya sih Allah akan mempertemukan kita dengan lingkungan-lingkungan yang baru, lingkungan-lingkungan yang baik, karena kita mencari ilmu kan, mencari orang yang sevisi dengan kita. Di mana sih kelompok yang sevisi itu? Mungkin dalam kasus kita adalah BKI Fika Unpad gitu. tapi kan ya itu, Allah mempertemukan kita dengan orang-orang baik, dan biasanya di situ kita bakal lebih improve lagi dari sana. Dan ketika kita ngelihat ke belakang, kita bakal ingat, oh iya ya dulu aku pernah kayak gini ya, ngapain ya gue dulu ngerasa gitu ya, gitu kan. Ya
Yeay. Gitu mungkin. Jadi ya nggak apa-apa kalau lagi ngerasa kayak gitu, lewatin aja, diterima perasaannya, dihadapi, Di-embrace. dilewati, dan apa ya, fokuslah pada pertumbuhan kalian gitu. Nanti lama-lama juga bakal udahan kok, perasaan itu bakal terlewati. Kayak ya seperti kita melihat karya kita yang pertama kali kita bikin, setelah kita bikin karya yang ke-1000, itu pasti kita ngelihat kayak ih jelek banget karya gue yang ini gitu. Tapi kalau tanpa karya kita yang pertama ini, kita tidak akan mencapai karya kita yang ke-1000 gitu. Pun termasuk improvement diri kita gitu. Kita tidak akan pernah mencapai diri kita yang lebih mature kalau kita nggak pernah childish dulu. Gitu nggak sih? Kalau aku sih ngomongnya gitu. Conclusion dari lu dong Teh. Kalau aku ya pada akhirnya kita kan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah pikirkan tentang kita kan, bukan orang lain. Bener. Jadi ya mau pencapaian segimana banyak, mau pernikahan secepat apa, selama apa, pada akhirnya yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat. Udah itu aja. Bener. Dan apa ya, kalau misalnya soal nikah ya, maksudnya kan kita punya contoh Teh Cika yang menikah di umur 36. Yeah, and she's pretty cool. She's a cool girl. Dan seseorang yang banyak di dunia ini yang nikah mungkin di umur 21 mungkin, yang masih sangat muda, 21, 22. Apakah itu menjadikan pernikahan Teh Cika less cool dan orang-orang yang menikah di umur 22? Kan enggak juga. Enggak. Tetap cool, tetap apakah jadi kurang berkah? Kan enggak juga. Kurang berpahala. Apakah karena Teh Cika kurang soleha? Kan enggak juga. Teh Cika kurang soleha. Girl. Intinya kita yang jadi manusia terbaik, udah itu aja. Iya, dan ada ini satu nasihat dari Teh Karin ya. Apa aku tuh? selalu ingat sampai hari ini. Teh Karin tuh pernah bilang gini, kita I miss itu, her. I miss her. Kita itu tidak akan dijudge oleh Allah berdasarkan perkataan orang lain terhadap kita. Jadi kayak kalau misalnya aku tarik ke dalam kasus aku, kalau orang bilang aku jelek karena aku berjilbab, tidak fashionable dan berjerawat, belum tentu kata Allah aku jelek. Kayak jadi ya udah ada faktanya mah kata Allah aku cantik berarti aku cantik. You are pretty. Kalau kata Allah aku keren berarti aku keren gitu. Jadi kayak define ourselves berdasarkan apa yang Allah bilang tentang kita dan bukan tentang apa yang manusia bilang tentang kita Dan bukan apa yang LinkedIn bilang tentang kita. Yeah. Yay! Social media energizer. Thank you Riva. Thank you, Rena. Seneng It's banget. Kemarin aku habis syuting bahasannya agak berat. Hari ini so fun. Terima Bahasannya kasih. terus selalu stupid ya kalau sama gue. Enggak kemarin tuh literally sangat berat. Nanti aku ceritain kenapa. Thank you girl. Thank you teman-teman yang udah Thank you, dengerin. Semoga bermanfaat ya. Iya. Semoga bermanfaat. Semoga banyak teman-teman yang merasa relate dan bisa Mengambil get back up hikmah dari again, sini. mengambil hikmah dan get back up again. Terima kasih. Nabila dan Riva pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.